Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatria dengan NIM 2010301115. Baiklah, tujuan dari saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian praktikum dasar asesmen fisioterapi mengenai pengukuran lingkup gerak sendi, lower extremity, dan fleksibilitas. Baik, selamat menyaksikan. Baiklah, di sini saya akan melakukan pengukuran LGS pada lower extremity. Yang pertama adalah pengukuran fleksi pada hip. Di sini posisi pasien adalah tidur dengan terlentang dan posisi geniometer kita berada di trochanter mayor dari femur. Langkahnya yang pertama, minta pasien untuk melakukan gerakan fleksi hip secara aktif. Bisa lakukan gerakan fleksi hip. Baik. Kemudian kita ukur dengan menggerakkan lengan dinamis, dan hasil pengukuran fleksi hip adalah 120. Baiklah, selanjutnya adalah gerakan ekstensi pada hip. Yang pertama, posisikan pasien tidur tengkurap, lalu goniometer kita pada trochanter mayor dari femur. Kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan ekstensi hip. Tolong Bu, lakukan gerakan ekstensi hip. Nah, untuk hasil yang kita dapat adalah 30. Baiklah, untuk pengukuran pada bidang sagittal tadi, itu gerakannya adalah fleksi ekstensi. Nah, untuk penulisannya sendiri, itu dimulai dari gerakan ekstensi yang menjauh dulu. Yang pertama, dengan penulisannya itu seperti bidang sagittal, sama dengan untuk hasil ekstensi sendiri 30, strip 0 derajat, dan strip gerakan fleksi tadi adalah 120. Oke, selanjutnya sekarang kita akan melakukan pengukuran lingkup gerak sendi pada hip dengan gerakan abduksi. Untuk posisi pasien itu tidur terlentang, kemudian posisi geniometer kita berada di sias seperti ini, dan minta pasien untuk melakukan gerakan abduksi hip. Coba lakukan, Bu. Baik, untuk pengukuran yang didapat yaitu adalah 45 derajat. Baik, selanjutnya itu pengukuran gerakan abduksi pada hip. Untuk posisinya, pasien masih tidur terlentang dan geniometer kita pada sias. Kemudian minta pasien untuk melakukan gerakan abduksi. Tolong Mbak, lakukan gerakan abduksi. Baik, untuk hasil yang didapat adalah 20 derajat. Baik, untuk penulisannya sendiri yaitu pada bidang frontal ini gerakannya abduksi, dan adduksi. Dihitung frontal sama dengan 45 derajat, strip 0, strip 20 derajat. Baiklah, di sini saya akan melakukan melakukan pengukuran pada gerakan internal dan eksternal rotasi. Untuk titik fulcrumnya itu berada pada patella, atas patella. Kemudian kita minta pasien untuk melakukan gerakan eksternal rotasi ke arahnya itu adalah ke arah dalam, eksternal. Nah, didapatkan hasil pengukurannya adalah 30 derajat. Nah, kemudian selanjutnya kembali ke posisi netral, kita melakukan gerakan internal rotasi. Internal rotasi itu arah kaput femurnya itu adalah ke arah luar. Lakukan gerakan internal rotasi dan didapat hasilnya itu adalah 30 derajat. Kemudian untuk penulisannya sendiri, karena ini pada bidang rotasi, itu adalah R sama dengan 30 strip 0 strip 30 derajat. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pengukuran lingkup gerak sendi pada knee. Untuk knee sendiri itu gerakannya adalah fleksi dan ekstensi. Untuk gerakan awalnya kita mengukur gerakan ekstensi dengan posisikan pasien tengkurap seperti ini, dan geniometer kita berada di epicondylus lateral.
karena gerakannya seperti ini, maka hasil yang didapat adalah 0 derajat. Selanjutnya, untuk gerakan ekstensi ini, fleksi ini, itu posisi goniometer kita masih sama di epikondylus lateral. Kemudian minta pasien untuk gerakan fleksi ini. Lakukan gerakan fleksi ini, Bu. Oke. Nah, terus hasil yang didapat adalah 130. Kemudian penulisannya untuk ini itu bidangnya sagital sama dengan 0 derajat strip 0 strip 130. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada ankle. Untuk ankle sendiri gerakannya ada dorsal dan ada plantar. Yang pertama, titik fulcrum dari goniometer kita yaitu 1/5 di bawah dari malleolus lateral. Nah, kemudian minta pasien untuk melakukan dorsal. Tolong lakukan dorsal atas, ya. Dan untuk hasil yang didapat itu adalah 30 derajat. Kemudian kita kembalikan ke posisi netral, dan kita akan mengukur untuk gerakan plantar fleksi itu ke arah bawah dengan posisinya tadi masih di 1/5 bawah malleolus lateral. Tolong lakukan gerakan plantar ke bawah. Ya, untuk hasil yang didapat itu adalah 50 derajat. Jadi untuk penulisannya itu adalah bidang sagital sama dengan 50 derajat strip 0 strip 30 derajat. Baik, selanjutnya ada gerakan inversi dan eversi. Untuk posisinya itu di sejajar ini, sejajar MCP3 di talus. Kemudian minta pasien untuk melakukan inversi dulu. Tolong lakukan gerakan inversi ke dalam. Nah, untuk gerakan inversi itu hasil yang didapat adalah 30 derajat. Kemudian kembalikan ke posisi netral, dan kita minta pasien untuk melakukan gerakan eversi keluar. Yuk, gerakan eversi 1, 2, 3. Nah, untuk gerakan eversi itu hasil yang didapat adalah 20 derajat. Baik, untuk penulisannya sendiri yaitu untuk gerakan inversi dan eversi ini adalah bidang rotasi sama dengan 20 untuk gerakan eversi, strip 0, strip 30 untuk gerakan inversi. Baiklah, hanya itu saja video yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.